Dewan juri yang terhormat dan juga penonton, ini dia peserta dengan nomor undi 12. Selfie on air. Tunggu sebentar lagi ya. Siang, matahari membara di atas kepala. Di sebuah sidang pengadilan terhadap seorang perempuan yang tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Aku seperti didera ucapannya, seperti dilucuti hingga tanggal seluruh atribut pakaian, bahkan kulit-kulitku. Dingin dan beku wajahnya. Dalam keadaan terjerat besi, meluncurlah baik-baik kata itu. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankanlah saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri.
benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhirnya saya biarkan mulut saya bicara. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan segala tuduhan ini. Toh, semuanya sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkanlah saya bicara. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Baik, terima kasih Dewan Hakim. Perkenalkan, nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu? Iya, memang saya babu. Saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dari struktural manusia. Suatu ketika, Pak Kasidin guru saya menerangkan bahwa pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang PKI. Katanya, PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, PKI dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh ante-antenya dihukum. Saya mendengarkannya dengan takdim sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setelah berbisik tapi jelas kudengar, mereka berkata bahwa ayahku adalah seorang PKI dan sekarang sudah diciduk. Saya seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Malamnya saya bertanya tentang Bapak kepada Simbo, tapi Simbo tidak menjawabnya. Dan pertanyaan itu terjawab oleh Simbah. Saya ingat, waktu itu saya sedang duduk di samping Simbah. Mbah, apa iya Bapak itu PKI toh, Mbah? Bapakmu itu orang lukun, Dok. Sehari-hari pekerjaannya yang menderes kelapa dan ngusir andong. Tapi kejadian itu bermula karena bapakmu ngusir andong. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Suatu ketika, bapakmu membawa Pak Wasto dan dua temannya ke rumah. Mereka melihat simbokmu sedang membuat gula. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami ke koperasi, kata mereka. Dari dulu kami menjual gula itu ke Pak Lurah dan Projo. Tapi mereka menawarkan harga yang lebih tinggi. Bahkan bapakmu diberi kesempatan untuk menderes kelapanya di kebunnya Pak Wasto. Kami semakin tidak enak hati pada Den Projo. Tapi kelamaan, Den Projo bertanya kepada simbahmu, Lena, tentu sampean itu suka menyetel gula ke kooperasinya PKI itu. Waduh, ngapunten Den. Pokoknya si Sulaiman menyetor gula ke Pak Wasto. Pak Lurah manggut-manggut. Tapi jelas Simbah tahu kalau Pak Lurah itu tidak suka. Tapi tidak lama kemudian, bapakmu bilang kalau Pak Wasto sekarang sudah diciduk.
Simbah gemetar. Keesokan harinya, kami bertanya kepada Den Projo, di mana bapakmu? Waktu itu, kami masih dalam kandungan 5 bulan. Kami menanti hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh sampai kini tak pernah lagi bertemu bapak. Ku beri nama kau Sumara karena hanya pasrah atas penantian jawaban-jawaban ini. Begitulah kata Simbah. Walaupun saya tidak pernah melihat wajah bapak, tapi rasanya bayangan bapak selalu mengikuti sepanjang hidup saya. Kira-kira umur 13 tahun, saya dibawa oleh Aisyah untuk pergi ke kota, bekerja menjadi babu. Bekerja selama 2 tahun, lalu saya pulang. Saya ingin terus sekolah. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara di kelas. Saya hafalkan semua teori-teori dan sampai rumus-rumusnya. Saya juga hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Yang kata guru saya, Indonesia itu negeri yang subur, gemah ripah lojinawi. Tapi kenyataannya semuanya menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar bubar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari pekerjaan. Saya ingat betapa susahnya dulu kalau hanya punya 1 ijazah. Pekerjaan yang layak hanyalah menjadi babu. Pernah saat saya bekerja, cacian, hinaan, pukulan, dan gaji saya selama 2 bulan hilang untuk menebus kesalahan saya. Karena baju majikan saya kotor dan basah, kehujanan saat saya tertidur. Lalu majikan saya mengatakan kalau saya ini koruptor. Astagfirullahaladzim. Lalu majikan yang menilik uang gaji saya, apa itu bukan koruptor juga? Saya sakit, sedih dan kecewa. Saya bodoh. Maka dari itu, saya terus ingin sekolah lagi. 3 ijazah saya punya. Saya bangga sekali karena NEM SMA saya bagus dibandingkan teman-teman yang lainnya. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terjebak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan bapak yang selalu mengikuti sepanjang hidup saya. Bayangan bapak menggelapkan nama saya ketika saya meminta surat tersendiri terhindar dari ormas terlarang sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Saya ingat Pak Lurah berkata waktu itu, "Waduh, Dok, kamu itu memahami betul toh persoalan ini. Siapa bapakmu? Saya betul-betul tidak berani memberikan surat yang kau minta. Gundulku, Dok, gundulku taruhannya." Bahkan tetangga saya pun ikut mengunjing saya. Yang katanya saya ketinggian kalem. Walah bapak, di mana kau? Aku ingin kau ada dan bongkar mulut orang itu. Kalau benar bapak saya bersalah, lantas apa iya kami harus menanggung dosa itu selamanya? Lalu suatu ketika saya bekerja di pabrik tekstil. Tapi ketika tengah bekerja, saya mendapatkan kecelakaan. Hanya 2 hari saya diomnang di rumah sakit. Tapi yang anehnya lagi, pabrik melaporkan kalau 2 minggu saya dirawat. Dan yang uniknya lagi, saya diberhentikan dari pekerjaan tanpa mendapatkan pesangon. Astagfirullah. Akhirnya, saya putuskan untuk menjadi seorang TKW, bekerja di Arab. Lalu segalanya kami urus melalui perantara seorang calon. Pekarangan Sinbo peninggalan bapak dijual untuk menyelesaikan persoalan ini.
Akhirnya Pak Lurah mau memberikan surat yang saya minta. Yang pertama, karena uang 200.000. Yang kedua, karena kartu asnya ada di tangan saya. Yang ketiga, toh saya hanya menjadi seorang TKW. Walah, mengapa saya tidak sadari sejak dulu bahwa segala sesuatunya bisa dengan mudah dengan selipan-selipan ini. Jadilah saya, Sumarah binti Sulaiman, menjadi babu di negeri orang. Di negeri sendiri, saya hanya menjadi rakyat selipan, terdepak karena bayangan bapak yang selalu mengutip sepanjang hidup saya. Dan sekarang, di negeri orang, saya hanguskan segala cinta saya, segala kenangan manis, pahit, getir masa remaja saya. Saya pikir semuanya akan berubah, tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun hilang untuk menebus kesalahan saya. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak hina yang kalah dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya masih bisa dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul di batin. Saya harus menemakan kepala, melukai muka orang yang mendatangkan saya, mengangkat tangan, meraih pisau tajam, lalu saya tancapkan mata pisau itu ke jatuh hatinya. Majikan saya bunuh semuanya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Saya sadar saya akan divonis mati. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya, karena saya ragu apakah hukum di negeri saya bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Saya siap mati. Siang itu, matahari masih membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkatup, tapi gema suaranya masih mantul-mantul seperti hendak menggetarkan dinding kepalaku. Apa yang perempuan ini pisahkan seperti kaca bening buatku. Di sana aku bisa melihat dengan jelas bagaimana sebagian besar otak manusia ada di perut. Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia. Seorang Sulaiman saja yang meski tidak logis di PKI-kan, tapi kalau membelanya, ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang bisa membelanya. Kekuasaan itu begitu indah. Sihir mujarab mampu menyumpal perut-perut yang menganggur. Aku tahu itu, karena aku orang. Ini
Indonesia.